Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Seorang janda miskin mulai mengirim surat kepada anaknya. Guratan-guratan pena yang ditulis dalam kertas yang putih. Semakin dia menulis, maka air matanya semakin berlinangan. Dia memuji Rabbnya Jalla wa'ala, karena dengan keputusan Allah Rabb ala semesta alam, dia bisa beribadah dan menghususkan ibadah hanya kepadanya. Kemudian juga dia menuliskan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nikmat iman dan Islam yang begitu mulia. Surat ini ditujukan kepada anaknya yang sematawayang. Dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku, dahulu aku mengingatimu ketika ayahmu meninggalkan kita seluruhnya. Aku masih mengenang ketika engkau bersamaku berlari-lari di antara jalan-jalan yang kecil. Aku masih mengingat betapa lisanmu membacakan hadis-hadis Nabi. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Belum selesai engkau menerjemahkan itu kepadaku. Lisanmu masih melanjutkan lagi man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kadang aku tertidur dan tidurmu menghantarkan hadis untukku. Idza jaa Ramadhana ghuliqat abwabul nar wa futihat abwabul jannah wa sufidatis syayatin. Kullu amalin ibnu adam lahu yudha'afu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati difin ila aksari kasiratin ila sauma fa innahu li wa ana ajzi bih yudha'afu ta'amahu wa sahwatahu minal ajli. Wahai anakku, hari-hari itu serasa lama. Kini aku merasakan kesepian yang dalam ketika engkau telah tiada. Aku mengenang ketika dokter mengabarkan kehamilanku untukmu. Aku bercampur bahagia karena aku akan memiliki seorang anak. Di sisi yang lain aku melihat pula siapa yang akan menanggung beban kehidupan ini. Siapakah yang akan membayar rumah sakit? Siapakah yang akan memberikanmu pakaian, baju, makanan, biaya sekolah, dan kehidupan setelah itu? Padahal ayahmu sudah tidak ada.
Aku merasakan tubuh lemahku dibawa ke rumah sakit. Aku melihat bayang-bayang suster seperti kapas yang berterbangan. Karena hari itu bagiku adalah kesakitan yang tiada tara. Aku merenggang nyawa antara hidup dan mati. Aku tidak melihat apapun kecuali kesakitan yang luar biasa. Sakit hari itu belum bisa kulupakan sampai hari ini. Aku sangat lemah. Tersekat sudah kerongkonganku akan beratnya beban melahirkan. Kemudian sayup-sayup di antara kelemahan jiwa dan kelemahan fisikku, aku mendengar suara tangis seorang anak menggelegar di antara kesepian hatiku. Padahal saat itu aku telah merasakan seolah-olah malaikat maut menjemputku. Antara hidup dan mati, aku meletakkan air mataku di atas pelupuk-pelupuknya, bagaikan sawah yang dialiri air-air di antaranya. Harapan untuk melanjutkan hidup semakin berat, karena aku tahu kamu seorang anak yatim yang dilahirkan di muka bumi. Akan tetapi suara tangis itu semakin menggelegar. Aku membangkitkan diriku untuk menatapmu, dan aku menciummu. Aku meletakkanmu di antara dadaku. Aku melihat darahmu, darah yang keluar dari tubuhku, mengalir basah di seluruh dada dan di seluruh tubuhmu. Anakku, ketika aku menatapmu, aku ingin hidup. Aku ingin mengasuhmu, dan aku ingin menjadi ibu bagimu. Aku memandang, jika aku tidak ada, engkau akan menjadi yatim piatu. Aku melihat, jika aku kembali pada Allah di hari-hari ini, siapa yang akan mengelus rambutmu dan meletakkanmu di antara kepahitan hidup dunia ini. Hari semakin berjalan. Aku melihat engkau tumbuh seperti anak-anak yang lain. Satu hari engkau sakit, dan aku mengantarmu ke dokter. Dan di antara waktu-waktu itu aku berbisik kepada dokter itu, "Wahai dokter, izinkan aku membayar tagihan ini selama 12 tahun, 12 bulan lamanya." Begitu juga pada hari-hari yang lain, ketika engkau sakit, aku tidak mengizinkan nyamuk menyentuhmu. Aku dekap engkau dalam tubuh yang panas, dan aku merasakan aliran darah panasmu dalam tubuhku. Dan aku ingin engkau sembuh dari sakit. Tidak ada yang lebih menyakiti hatiku kecuali ketika engkau sakit, tergeletak di rumah kumuh, tergeletak di rumah di ranjang tanpa kasur. Aku menyaksikan dengkur tubuhmu, seolah-olah tersengal-sengal antara kehidupan hari-hari yang berat. Anakku, aku pun menyekolahkanmu. Aku mengantarkanmu kepada syekh, dan engkau memulai membaca Quran. Engkau memulai menghafalkan hadis. Aku pernah menyaksikan engkau membaca hadis. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'ulah. Aku bangga dengan hadis yang kau bacakan, bahwa engkau membacakan hadis ketika meninggal anak Adam terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang soleh. Kadang aku melihat tubuhmu yang kurus menahan perutmu karena lapar, dan aku terus merebus sesuatu dalam tanakannya meskipun aku tidak merebus apa-apa. Dan ketika itu engkau membacakan hadis, li shaimina farhatani, farhan indal fitri wa farhan indal liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Berbahagia ketika bertemu dengan berpuasa, yaitu berbuka, dan berbahagia ketika kelak bertemu dengan Rabbnya, Rabb Jalla wa'ala. Wahai anakku, aku masih melihat engkau bermain di antara pohon-pohon ini.
Engkau memetik pohon jambu, engkau terjatuh dan engkau bangkit kembali. Aku melihat ada arsa teman kecilmu bermain harimu, yang senantiasa bersamamu. Kumismu telah mulai tampak. Aku melihat kumismu dan satu janggutmu telah mulai ada. Aku mulai melirik siapakah gerangan menantu yang akan menemani hidupku di masa tuaku. Aku mulai memikirkan siapakah yang akan menjadi teman hidupmu, yang akan membawamu kepada Allah, yang akan membangunkanmu ketika sholat tahajud, yang akan memberikan engkau minum ketika engkau letih, yang akan memberikan engkau makan ketika engkau lapar. Anakku, hari-hari pernikahanmu telah dekat. Sesungguhnya ketika hari itu datang, aku berpikir engkau akan pergi dariku. Aku menduga engkau akan pergi dengan kekasih yang lambaian tangannya melupakan kehidupan dunia. Engkau akan tidur bersamanya, tidak lagi di rumah ayahmu yang gubuk lagi kumuh. Aku juga sudah merasakan pastinya engkau akan pergi dan meninggal. 5 tahun berlalu. Setiap aku berhenti dari menulis ini, aku menyaksikan buku ini telah basah dengan air mataku. Dan aku pun menghapus kembali kertas ini dengan tanganku. Dan aku melihat tanganku bergetaran menulisnya. Wahai anakku, aku masih ingat ketika engkau membacakan ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff faqul lahumā qaulan karima. Wahai anakku, aku masih mengingati dirimu yang terjatuh di lorong-lorong kesempitan hidup. Aku masih mengingatmu ketika engkau membantuku mengangkat beban berat dan engkau mengatakan dengan mengecup keningku, ibu, kebahagiaan akan mendatangimu dan kesengsaraanmu telah berakhir. Engkau kini telah menikah dengan kekasih pujaan. Engkau kini telah pergi bersamanya. Hari itu adalah hari-hari kebahagiaanmu meniti kehidupan. Kini aku seorang diri di gubuk ini. Kini aku sudah semakin tua. Bahkan aku memegang tongkat pun sudah tidak mampu. Aku memandang rambutku telah memulai memutih. Aku melihat tangan-tanganku telah mulai keriput. Aku menyaksikan langkahku semakin pelan. Hari-hari penantian semakin panjang. Jika ada orang-orang berdatangan, aku mengira itu adalah kedatanganmu. Jika aku melihat anak-anak kecil berlari-lari kecil, aku menduga itu adalah hari kedatanganmu. Jika aku mendengar pintu berderik, aku menduga itu adalah kedatanganmu. Tapi penantian demi penantian tidak ada artinya. Engkau telah pergi bagai burung merpati dan tidak kembali. Wahai anakku, adakah engkau mendengar tulisan ini? Adakah engkau mendengar jerit ini? Jerit seorang ibu yang menunggu kedatangan anaknya kembali. Wahai anakku, ranjang ini semakin kumuh. Rumah ini semakin tua. Usiaku pun sudah dimakan usia. Akankah engkau datang untuk memandikanku ketika aku mati? Akankah engkau mau mengantarkan aku ke liang kuburku? Apakah engkau mau menjadikan aku sebagai sahabat? Dan jika aku masih hidup, maukah engkau, wahai anakku, menjadikanku sebagai pembantu di rumahmu? Aku akan menemani anakmu.
akan mencuci mobilmu, dan aku akan melayanimu. Aku akan menyemir sepatumu. Meskipun aku tidak pernah engkau lihat di kamar, meskipun aku sekali engkau lihat seminggu di kamarku, dan engkau dalam keadaan menutup hidungmu, itu adalah kebahagiaan bagiku. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kala itu, kala maghrib telah selesai, aku mulai menyelesaikan salat isyaku. Setelah salat isya selesai, aku pun mulai membaca surat dari ibuku. Aku melihat dia memuji Allah, kemudian dia berselawat kepada nabinya, dan aku melihat surat yang ibu kirimkan kepadaku, kusuh, loyo, dan layu. Aku masih mengenang bau surat ini adalah bau air mata ibuku. Aku masih tahu bagaimana air matanya mengalir karena aku besar dalam dekapannya. Aku hidup dalam penderitaan bersamanya. Aku dikandungnya 9 tahun, 9 bulan, 10 hari. Dan aku bersamanya dalam suka dan duka. Ibu, aku tidak bisa berdiri membaca suratmu. Kemudian aku duduk dan berdiri. Aku duduk dan berdiri. Sepanjang malam aku habiskan membaca suratmu. Ibu, ketahuilah, aku amat mencintaimu. Dan saksikanlah wanita yang kau pilihkan untukku adalah wanita yang tidak merebut hatimu atasku. Dia adalah wanita yang salihah yang kau pilihkan untukku, mempunyai keutamaan-keutamaan. Dia mengajakku bertakwa kepada Allah. Dia mengajakku berbakti kepada Allah. Dia mengajakku untuk mengunjungimu dan mengajakku dalam lingkar cinta yang abadi. Ibuku, aku masih mengenangmu ketika engkau membasuh air mataku, ketika engkau mengatakan, anakku, penderitaanmu akan selesai. Aku pernah melihat engkau mempunyai 2 buah korma. Satunya engkau makan selesai. Dan ketika engkau mau memakan yang satu, aku memintanya kembali. Dan engkau pun tidur dalam keadaan lapar. Ibuku, ketika engkau tertidur meringkuk di malam hari, kadang aku terbangun, aku mengelus rambutmu, dan aku melihat raut tuamu semakin datang. Aku menyaksikan betapa kamar ini hanya dihuni 2 manusia sejak aku mengenal dunia sampai hari ini. Aku pun sadar bahwa ketika aku menikah nanti, aku akan meninggalkanmu. Dan aku akan merasakan kesepian yang luar biasa. Ketahuilah ibuku, sesungguhnya aku tidak melupakanmu barang sedikit pun. Tetapi anak-anakku telah melalaikan aku mengingatimu. Mereka lucu-lucu. Mereka begitu mempesona. Mereka begitu indah dalam pandanganku.
Sehingga hatiku terpenuhi dengan cinta pada anak-anakku, terpenuhi dengan rasa ingin memenuhi semua kebutuhan mereka. Ibuku, kini aku terus memegang suratmu. Aku takut saat seperti ini engkau mengangkat tanganmu ke langit dunia dan engkau mendoakan keburukan untukku. Niscaya lautan akan pecah, gunung-gunung berantakan, dan bumi akan tersibak. Wahai ibuku, tahanlah doamu untukku. Angkatlah tanganmu untuk kebaikanku saja ya ibuku. Aku masih mengenang ketika satu hari engkau membawaku ke makam ayah dan engkau menceritakan tentang kebesaran jiwanya. Seorang ayah yang tidak pernah surut dengan panas. Seorang ayah yang tidak pernah surut dengan air hujan. Seorang ayah yang mendekap kepada orang-orang yang dalam asuhannya. Aku tahu engkau begitu mencintai ayah, tetapi dia tidak pernah menatap wajahku. Aku tahu ketika ayah tidak ada, akulah pelipur laramu. Akulah bulu perindumu, akulah kekasihmu, dan akulah jiwa yang ada dalam jiwamu. Akan tetapi waktu masa telah memisahkan kita. Akan tetapi aku telah terlena dari mencintai seorang ibu. Akan tetapi aku terpaksa lupa kepadamu karena kelalaianku pada dunia. Padahal dulu engkau pernah menasihatiku, ad-dunya mata, ad-dunya khulwatun khadiratun, fa innallaha mustahlifukum fiha, fayanduru kaifa ta'malun, fatakud dunya, watakun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisa. Aku masih mengenang ketika engkau membuat aku terlupa dari laparku. Engkau masih mengingatkan kepadaku, mali wa mali dunia. Apa peduliku dengan dunia? Ma'ana fid dunya ila karokibin. Tidaklah kita di dunia ini seperti seorang penunggang kendaraan. Istadalla tahta sajarah, yang beristirahat sebentar di bawah sebuah pohon. Sumaroha wa tarokaha, kemudian pergi meninggalkannya. Ibuku, aku masih mengingat ketika engkau menyampaikan hadis Nabi, inna dunya mal'unah, mal'una ma fiha illa zikrillahi ta'ala wa ma walahu wa aliman au muta'aliman. Dunia ini terlaknat, terlaknatlah apa yang ada di atas dunia ini, kecuali orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu atau yang menyerupainya. Wa aliman au muta'alliman, orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Ibuku, maafkan aku atas kelalaianku mengingatimu. Tidak terasa kini aku telah pun dewasa. Ibu, setelah surat ini kuterima, aku akan pulang menemuimu. Aku akan membawa anak-anakku bersimpuh di bawah kakimu. Aku akan kembali pulang di rumah kita. Rumah yang lucu. Rumah di mana aku dulu bersembunyi di balik pintu-pintunya. Rumah ketika aku bercanda. Narik kainmu dan aku bersembunyi. Rumah ketika aku mengalirkan air mata. Ketika bantalku basah dengan air mata. Ketika engkau membawaku pada hari Id. Manusia semua berangkat Id dengan bahagia. Mereka membawa mobil-mobil mereka. Mereka berpakaian pakaian indah. Tetapi engkau tidak membelikan satupun pakaian kepadaku. Dan aku melirik, pakaianmu tidak lebih seperti pakaian seorang pemulung. Ibuku, aku akan menyimpan surat ini di sebuah peti. Aku akan membacanya ketika aku lupa. Dan aku akan mewariskan surat ini untuk anak-anakku.
agar mereka tidak melalaikan ibunya ketika mereka tua. Ibuku, aku mempunyai cinta kepadamu yang lebih luas daripada samudera. Aku mempunyai hati yang lebih luas daripada maya pada. Aku punya cinta untukmu dan aku akan kembali kepadamu. Aku akan memelukmu dan hari itu adalah hari kesedihan berakhir. Hari itu adalah hari terakhir ketika engkau mengalirkan air mata. Wahai ibuku, aku pulang. Ini aku. Aku membawa anak-anakku untukmu. Ibu, aku pulang dan aku menemui Arsad teman kecilku. Dan aku membawanya ke masjid. Aku mengenang dan aku mengingat. Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Siapakah yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada manusia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka sumaman, ummuka sumaman, ummuka sumaman, abuka. Rasulullah bersabda, kepada siapa aku berbuat baik di dunia ini? Rasulullah mengajariku kepada ibumu, dan kepada ibumu, kemudian kepada ayahmu. Allahumma amitna alal islami was sunnah wa ahyina alal islami was sunnah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa adkhilna jannatal ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat as-saimina was-saimat al-yatama wal masakin fi Palestin, fi Rafah wa fi Gaza ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin, fangsurna alal qaumil munafiqin, fangsurna alal qaumiz zalimin. Allahumma amitna alal islami was sunnah wa ahyina alal islami was sunnah. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ansurna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatin nar wa na'udzubika min fitnatil dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum, ya manan ya hanan, ya ahad ya samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا
fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah kegiatan sholat Id pada pagi ini telah selesai.